Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan. Bersama saya Pendeta Romauli Sihaan, dalam renungan harian menurut Almanak HKBP, saya mengajak kita semua untuk tetap merindukan firman Tuhan dan terus mau belajar di dalam firman Tuhan. Sehingga kita boleh dimampukan untuk menjalani segala sesuatu yang sedang kita rencanakan dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah hari ini kita menyiapkan hati dan pikiran dan terus mengandalkan Tuhan seraya belajar di dalam firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang terus terjadi atas hidup kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang memelihara, menuntun dan mengajar kami. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kerinduan kami. Kami membutuhkan Engkau dan kami akan terus mendapatkannya di dalam pengenalan kami melalui firman-Mu. Bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, untuk kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik, dan kami pun dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 28 September 2024 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 19. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai dang diloas di dogma tu ibana, muli maho tu akka sisolhotmu, pajojor ma tu nasida godang nina binahen di Tuhan itu ho, dohot pangasi ina diho. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang dirasuki oleh roh jahat, orang yang dirasuki oleh setan iblis, dia tidak punya kuasa untuk mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa berpikir baik apa yang harus dia kerjakan. Dia tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Kita mengingat kisah seorang yang kerasukan setan di Gerasa. Ia hari-hari berada di daerah pekuburan. Orang-orang membelenggunya, mengikatnya dengan rantai. Tetapi sudah sekian lama dia terus berontak sampai akhirnya rantai belenggu yang mengikatnya diputuskan. Sehingga orang yang kerasukan setan ini terus berkeliaran ke sana dan ke sini berteriak-teriak, memukuli dirinya dengan batu. Semua di luar kendalinya. Dia tidak bisa mengatasi apa yang akan dia kerjakan, karena memang bukan dia yang dapat bertindak atas dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika iblis, setan sudah menguasai hati manusia, tidak ada satupun perbuatannya yang dapat dikendalikan oleh pikirannya. Maka keinginan-keinginan iblis itulah yang dia kerjakan terus di dalam kehidupannya. Sampai akhirnya ia akan binasa. Saudara, ketika Yesus melihat orang yang kerasukan setan di Gerasa ini, maka orang ini berlari-lari mendapatkan Yesus dan berteriak,
Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Wow, luar biasa ya. Iblis saja tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah yang sanggup bertindak apa saja untuk membinasakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita tidak menyadari kalau apa yang terjadi atas hidup kita adalah bukan atas kendali kita, bukan atas kendali Allah. Tetapi sering sekali iblislah yang mengendalikan kehidupan kita. Mungkin kita tidak seperti orang yang kerasukan setan digerasa ini. Lari ke sana ke sini berteriak-teriak memukuli diri dengan batu. Mungkin kita belum sampai pada level yang mengerikan seperti itu. Tetapi saudara, mari kita merenungkan. Terkadang hidup kita pun sudah dirasuki oleh keinginan-keinginan dunia, oleh keinginan-keinginan iblis, sehingga kita jauh dari Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwasanya seorang yang kerasukan setan digerasa berlari menemui Yesus dan ada pengakuan di dalam perkataannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah pengakuan kita akan Dia yang maha tinggi? Akan Dia yang maha kuasa atas hidup kita? Apakah kita mengaku kalau Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi, yang berkuasa, yang akan bertindak dalam hidup kita? Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar. Yesus mengusir setan yang ada pada orang di Gerasa itu dan mengusirnya kepada babi-babi, dan babi-babi itu terjun ke lembah sehingga semua mati lemas. Lihatlah, Tuhan sangat mengasihi kita. Lebih baik menyelamatkan satu jiwa manusia daripada harta kekayaan yang dimiliki oleh banyak orang. Saudara, keselamatanmu itulah yang utama bagi Tuhan. Keselamatanku itulah yang utama bagi Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan dan terus memohon pertolongannya agar kita diselamatkan dan kita beroleh kemenangan. Hari ini kita belajar orang yang telah disembuhkan datang kepada Yesus dan hendak mengikuti Dia. Tetapi di dalam misinya, Yesus memerintahkan agar dia pergi ke rumahnya, ke saudara-saudaranya, kepada orang-orang sekampungnya. Untuk apa? Untuk bersaksi atas kuasa Allah, atas kasih Tuhan terjadi atas hidupnya. Dan kita tahu saudara, seperti apa yang tertulis di dalam renungan kita, dia harus memulai dari rumahnya, dari orang-orang sekampungnya. Artinya, mulailah dari orang-orang terdekat. Jadilah saksi Kristus di dalam kehidupanmu. Tuhan mengasihimu dan saksikanlah itu setiap hari di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus dimampukan untuk bersaksi atas kebesaran-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami Bapa, untuk kami dapat melakukan hal yang baik yang berkenan kepadamu. Kasihanilah kami, selamatkanlah kami. Kami sering sekali dirasuki oleh roh-roh jahat, dirasuki oleh iblis untuk menjauhi Tuhan dari kehidupan ini. Kami sering mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, mengandalkan apapun yang kami miliki untuk mendapatkan kesukaan, untuk mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami, lindungi dan berkati kami, dan tetaplah menjadi pemimpin hidup kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dan kami beroleh keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.